Selamat pagi. Kemarin pada hari Minggu malam kita telah menyaksikan pertandingan antara Venezia melawan Cagliari di Stadion Venezia, Pierluigi Penzo Stadium, di mana kita melihat bahwa ini merupakan kemenangan ketiga bagi Venezia setelah menang melawan Genoa, Udinese, dan yang terbaru ini menang melawan Cagliari. Nah, kemarin kita melihat bahwa Venezia menggunakan formasi 3-4-2-1, sedangkan Cagliari menggunakan 3-5-1-1. Kita melihat Bang J atau Jises ditaruh di bek tengah, bermain cukup solid walaupun pada pertandingan hari Minggu malam kemarin dia mendapatkan kartu kuning, tapi tidak apa-apa karena bisa membantu timnya untuk menang 2-1 dengan Cagliari. Kalau kita melihat statistik pertandingan, di mana Venezia melakukan 12 kali tembakan, sedangkan Cagliari melakukan 14 kali tembakan. Venezia dari 12 kali tembakan 6 on target, sedangkan Cagliari dari 14 tembakan 7 on target. Jadi mereka berdua sama-sama 50%-nya itu mengarah ke gawang. Lalu penguasaan bola lebih didominasi oleh Cagliari sekitar 69%, sedangkan Venezia hanya 31%. Dan pelanggaran di sana kita melihat Cagliari juga lebih dominan, di mana pelanggaran mereka ada 11 dan menghasilkan 2 kartu kuning, sedangkan Venezia 6 kali pelanggaran dan hanya 1 kuning yang diterima oleh Jises. Dengan hasil pertandingan semalam, Venezia berada di posisi 19 dengan poin 13. Disusul atasnya dengan peringkat 18 dengan 14 poin, hanya jeda 1 poin, sedangkan Como yang merupakan tim yang dimiliki oleh orang Indonesia itu hanya selisih 2 poin. Diharapkan pertandingan selanjutnya Venezia mampu menang melawan tim selanjutnya, karena kemenangan ini sangat penting bagi Venezia untuk lolos dari zona degradasi, karena kita tahu sendiri bahwa Venezia merupakan tim yang baru promosi, jadi dia harus mempertahankan timnya untuk tetap berada di Serie A supaya tidak jatuh ke Serie B kembali. Lalu setelah kita melihat kemenangan dari Jises di Serie A, kita melihat setelah pertandingan timnas Indonesia melawan Filipina, di mana banyak yang menghujat Sintayong untuk out, untuk mundur dari posisinya. Kalau menurut saya Asia Mitsubishi Electric Cup ini bukan merupakan
sesuatu apa ya, kalau bisa dibilang bukan merupakan sesuatu tolak ukur di mana hasil kinerja Sintayong itu bisa dilihat. Sintayong itu menurut saya ketika tidak perform itu saat dia tidak bisa membawa timnas Indonesia lolos Piala Dunia ke-4, karena berdasarkan pemain yang sudah ada itu sangat mewah, sangat bagus. Kalau kita hitung dari market value-nya itu bisa hampir 500 miliar gitu kan. Salah satu tim termahal di Asia. Apabila dia tidak bisa mampu membawa tim nasional Indonesia ke 4, itu bisa menjadi acuan bahwa Sintayong wajib mundur dari timnas Indonesia. Tapi untuk Piala Mitsubishi Electric Cup kali ini saya melihat bahwa di sini dimana masih banyak pemain muda. Selain itu Pak Sumarji juga menyatakan bahwa untuk Asia Mitsubishi Electric Cup ini tidak ada target yang dipasang, karena kita melihat bahwa timnas Indonesia yang kemarin berlaga itu memang dipersiapkan untuk Piala Asia dan SEA Games. Jadi itu tidak menjadi tolak ukur. Terlepas itu juga kemarin banyak yang bilang bahwa wasit yang dari Jepang itu sangat kontroversial. Saya juga melihat kemarin tuh kalau di tayangan ulang VAR itu saya ngelihat bahwa tangannya itu memang tidak kena, kalau menurut saya sih. Jadi seharusnya itu tidak penalti, tapi saya tidak tahu kacamata wasit bagaimana melihatnya. Tapi ini merupakan sesuatu yang amat disayangkan karena bisa terjadi penalti, dan setelah terjadinya gol suasana permainan itu berubah. Timnas Indonesia harus mengakui kekalahan dengan timnas Filipina dengan skor 1-0, dan itu juga berdampak kepada ranking FIFA kita yang turun kembali ke 130. Ini sangat amat disayangkan. Tapi dari sini kita belajar bahwa sesuatu itu tidak melulu soal kemenangan. Kita harus tahu proses yang sedang dibangun oleh Sintayong, karena membangun fondasi itu sangat sulit. Membangun fondasi untuk pemain-pemain muda ini sangat sulit. Jadi memang ini memang PR yang sangat berat. Seharusnya tugas Sintayong ini hanya melatih dan fokus kepada hasil gitu kan. Tapi di Indonesia ini tidak bisa seperti itu, karena pembinaan kita tuh masih sangat kurang sekali, sehingga ketika masuk ke tim nasional Indonesia ini masih sangat harus kemampuan mereka tuh masih sangat harus di upgrade supaya bisa tampil setara dengan para pemain di Asia. Karena kalau kita melihat dari tim-tim Indonesia yang berlaga di Asia Cup itu sangat jarang itu bisa juara. Jangankan lolos grup aja itu sangat-sangat sulit gitu. Berarti kan gap Indonesia itu dengan liga-liga ASEAN pun itu masih sangat jauh ya. Jadi oleh sebab itu siapapun pelatihnya, PR yang harus dibangun di tim nasional Indonesia bukan hanya melatihnya
melatih taktiknya aja, tapi juga melatih teknik-teknik dasar di mana itu seharusnya mereka sudah dapatkan di SSB, tapi dia harus belajar lagi di tim nasional Indonesia. Nah, agenda 2025 ini sangat padat karena kita melihat ada Piala Asia U20, ada Piala Asia U22, terus juga ada kualifikasi Piala Dunia yang round ketiga. Ini kita harus fokus untuk menatap Piala Dunia round ketiga, karena ini kesempatan Indonesia, momentum yang memang saat ini dimiliki oleh timnas Indonesia. Apabila tidak dimanfaatkan, maka ini sangat disayangkan. Jadi saya harap Sintayong itu tidak main-main seperti pertandingan melawan China. Itu sangat amat disayangkan. Dia tidak memainkan Tom Haye dari awal, itu sangat amat disayangkan. Jangan terlalu menganggap remeh lawan. Nah, dan ini juga sangat berbahaya. Jangan mengubah tim yang memang sudah pakemnya gitu, yang memang ini yang kemungkinan tim yang memang bisa menang gitu kan. Don't change the winning team, itu tuh pepatah yang benar gitu. Jangan mengubah tim yang memang sudah terbentuk gitu. Untuk menjajal pemain baru atau mencoba skema baru, diharapkan jangan di kualifikasi Piala Dunia ini. Kalau mau mencoba strategi baru, pemain baru itu silahkan saat FIFA matchday lain gitu kan. Saya harapkan Indonesia bisa tampil di Piala Dunia. Kita lupakan sudah Asia Mitsubishi Electric Cup kemarin. Kita fokus menuju ke Piala Dunia. Kita dukung timnas Indonesia supaya bisa tampil di Piala Dunia 2026. Salam sepak bola.